Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi gatal pada kulit ya. Simak. Gatal pada kulit disebut juga pruritus ya. Pruritus itu rasa gatal pada kulit baik seluruh ataupun sebagian pada tubuh ya. Biasanya disertai dengan ruam-ruam merah itu namanya pruritus ya. Apa sih penyebab dari gatal ini? Yang pertama itu serangga ya, bisa gigitan atau bulunya. Misalnya dari kutu rambut itu, kutu rambut suka menggigit ya di rambut. Kutu lancat itu yang biasanya ada di kucing, anjing, ya binatang lainnya. Ataupun kutu busuk ya yang biasa ada di kasur itu. Terus bisa juga cacing kremi ya yang ada di perut, mengat ya, nyamuk tuh suka gigit juga ya, lebah dan tawon, ulat bulu tuh bulunya juga suka menyebabkan gatal ya. Yang kedua ini karena alergi ya. Alerginya bisa macam-macam ya, bisa karena makanan, debu, kosmetik, bahan-bahan tertentu ya seperti nikel, kobat, karet, latex, atau bahan tekstil ya, wangian, cat rambut, serbuk sari, obat juga bisa ya menyebabkan alergi ya. Terus sinar UV ataupun cuaca ya, cuaca yang terlalu panas ataupun cuaca yang terlalu lembab ya, itu bisa menyebabkan gatal. Yang ketiga itu kehamilan dan menopause. Nah, kehamilan di sini karena ada perubahan hormon ya. Kalau orang yang berubah hormonnya itu biasanya menyebabkan gatal ya, atau menopause juga bisa menyebabkan gatal. Yang keempat itu depresi atau stres ya. Orang stres juga bisa menyebabkan gatal ya. Kalau banyak pikiran atau gatal di mana aja ya, di tangan, di kaki, kepala, biasanya suka seperti itu ya kalau orang stres. Yang kelima itu karena penyakit kulit ya. Yang paling gampang itu karena kulit kering. Jika kulitnya kering itu biasanya gatal ya. Pada mata ya, pada kulit ternyata juga sama ya, bisa menyebabkan gatal. Selain kulit kering juga ada eksim atau dermatitis atopik ya. Bahasa kerennya itu eksim itu kering kayak gatal kering ya, ada ruang merahan ya. Atau biduran tuh kayak bentol-bentol ya, udah gatal bentol-bentol. Terus dermatitis kontak alergi itu biasanya gatalnya karena ketularan orang lain ya. Atau psoriasis itu gatal yang agak kulitnya bersisik dan terkelupas ya. Terus folikulitis itu jadi si tempat rambutnya itu kayak ada cenang ya atau bentol tapi ada nanahnya. Terus ketombe juga bisa ya. Ketombe itu ada di kepala biasanya serpihan kulit kepala ya. Terus purigo itu kayak darah manis ya. Jadi kalau itu tuh suka gatalnya gak hilang-hilang ya. Terus biang keringat juga biasanya pada bayi itu biang keringat juga bisa menyebabkan gatal ya. Lichen planus juga atau radang mukosa. Yang keenam infeksi ya. Infeksi itu masuknya makhluk asing ya. Itu bukan alien ya, makhluk asing itu seperti bakteri, jamur, virus atau yang lainnya ya. Nah, contohnya itu bisa kutu air, kurap ya, kurap karena jamur atau cacar air, cacar ular, cacar-cacaran itu ya. Itu juga termasuk infeksi. Yang ketujuh ada gangguan saraf ya. Gangguan saraf juga ternyata bisa menyebabkan gatal. Misalnya multiple sclerosis ya. Jadi ada kelainan di mata, otak sama tulang belakang. Atau juga saraf kejepit ya. Jadi si saraf tulang belakangnya kejepit sama tulang ya. Itu juga bisa menyebabkan gatal pada kulit ya.
Terus ada juga penyakit-penyakit lain ya. Yang pertama itu tiroid. Tiroid itu yang suka ada di leher itu. Bisa hipotiroid atau hipertiroid ya. Bisa kekurangan hormon tiroid atau kelebihan hormon tiroid. Karena hormon tiroid itu sebagai mandor ya, untuk mengawasi. Jika kurang bakal hancur, jika lebih juga bakal berantem tuh hormonnya. Jadi tetap menyebabkan gatal. Yang kedua wasir ya. Wasir juga bisa menyebabkan gatal. Biasanya itu ada pembengkakan pembuluh darah di rektum. Rektum itu usus besar ujungnya, ataupun di anus ya. Yang ketiga itu ada kelainan di sel darah merahnya ya. Bisa karena anemia. Anemia itu kekurangan darah ya, karena zat besinya kurang biasanya. Ataupun polisetamia ya, itu kelebihan darah merah. Itu juga bisa menyebabkan gatal. Terus ada juga hepatitis. Hepatitis itu radang hati, juga bisa menyebabkan gatal. Gagal ginjal juga, itu juga bisa menyebabkan gatal ya, karena ada kerusakan di ginjalnya. Terus radang saluran empedu itu juga bisa menyebabkan gatal, karena si lemak itu susah dicerna ya. Terus diabetes atau kencing manis juga bisa menyebabkan gatal ya. Untuk orang diabetes jangan digaruk ya kalau gatal, karena bisa menyebabkan luka, dan lukanya nggak bisa sembuh ya. Yang terakhir bisa juga karena kanker ya. Kanker juga bisa menyebabkan gatal. Nah, sekarang gimana cara mengatasi gatal ini ya? Nah, sebenarnya untuk mengatasi gatal-gatal ini harus sesuai penyebabnya ya. Jika karena penyakit ya harus diobatin penyakitnya. Saya yang paling simpel sih digaruk ya, itu untuk menghilangkan gatal. Cuma ini ada efek sampingnya kalau digaruk itu. Si kulit itu bisa baret atau robek ya kadang-kadang. Terus si kuku tuh kalau ada kotorannya bisa masuk ke kulit dan menyebabkan infeksi. Nah, itu bahayanya digaruk ya. Makanya bagusnya kuku itu pendek aja ya, jangan dipanjang-panjangin. Nanti kalau kita lupa ngegaruk yang gatal, bisa infeksi ya. Yang kedua, bisa pakai kompres air dingin ya. Kalau gatal-gatal tuh bisa dikompres air dingin saja. Terus jangan mandi lebih dari 20 menit ya, jangan lama-lama mandinya. Itu bisa menyebabkan si kulit kita kering ya. Kalau kita kering pasti gatal-gatal. Terus mandi juga jangan air panas ya. Kalau air panas itu bisa menyebabkan kulit kering. Terus mengeringkan sudah mandi, bagusnya sih ditepuk-tepuk, jangan diusap ya, biar nggak gatal kulitnya. Yang ketiga itu bisa pakai pelembab ya. Pelembab ini biasanya buat kulit kering. Bagusnya juga hindari sabun atau deterjen yang bisa menyebabkan kulit kering. Suhu panas ya, AC atau pakaian ketat tuh, yang bisa menyebabkan kulit kering ya. Yang keempat, biasa juga pakai anti alergi ya, buat yang alergi karena gatalnya ya. Yang kelima, bisa pakai obat antidepresan, biasanya buat orang depresi ya, gatal karena depresi atau karena gangguan saraf, itu juga bisa. Terus ada juga buat yang keenam, obat gatal ya. Nah, obat gatal ini juga bisa ya, banyak di apotek. Dan bagusnya jangan makan pedas sama yang kafein ya, karena yang pedas itu bisa merangsang gatal lebih menyebar, dan kafein juga bisa merangsang gatalnya tambah parah ya. Yang ketujuh, pakai antibiotik ya. Antibiotik ini biasanya karena infeksi. Yang kedelapan, bisa juga pakai krim kortikosteroid ya kalau digigit serangga, eksim atau dermatitis. Ada nggak obat herbalnya? Untuk obat herbal biasanya berbentuk minyak ya. Bisa minyak daun mint, minyak lavender, minyak bunga chamomile, atau minyak lidah buaya ya.
tea tree oil juga bisa. Jadi yang herbal juga ada ya. Mungkin sekian yang bisa, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.